persiapkan doanya. Kemudian siapkan Mazmur 121. Iya 121. Sudah pernah belum Mazmur 121? Kemarin udah ganti kalau gitu. Mazmur 30 saya mulai dari depan. Belum. Semangat banget ya Pak. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 6. Baik, mari kita awali dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, ya Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putra. Dialah Tuhan yang menyelamatkan kami, yang Guru yang mengajarkan jalan kebenaran kepada kami. Ya Allah, Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 6 bersama-sama. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya mendapatmu, janganlah musuh-musuhku berdiri atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah perjuangan Muhammad dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam kepada saudara-saudara semua. Ada yang mau mengusulkan cerita tentang Tuhan Yesus untuk dibahas? Oh, boleh usul. Mau belajar yang mana? Kalau nggak ada. Kalau nggak ada, saya pilih yang gampang. Nanti yang gampang-gampang kita habiskan duluan, tapi yang nanti yang bergabung belakangan ketemunya dari perikop yang sulit-sulit. Silahkan tetap masih yang gampang ya. Lukas bab 19. Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ini juga perikop yang sudah dihafalkan, sudah hafal kan? Kalau ditanya sudah berapa kali membaca atau mendengar perikop ini, saya yakin nggak ada yang bisa jawab.
Sudah siap? Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah sekarang Bapak Ibu begini, kita lihat ini Yeriko. Ini tahu-tahu kok Yesus ada di Yeriko. Terus lihat ayat 1 ya. Masuk Yeriko, berjalan melintasi kota itu. Jadi tujuannya Yeriko atau bukan? Bukan. Tujuannya bukan Yeriko. Terus kemana? Sekarang silahkan ke Injil Lukas bab 9. Lukas bab 9. Lihat ke ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi Yesus mau ke Yerusalem ya. Memangnya ini Yesus ada di mana sekarang? Ketika mengucapkan, ketika kita baca ayat 51 ini, Tuhan Yesus sedang berada di mana? Coba cari keterangan tempat di ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya yang ada keterangan tempat ada di ayat berapa? Belum pindah bab, masih ada di bab 9. Lihat ke ayat 28. Yesus naik gunung kan? Iya. Ya, dan gunungnya itu dalam tradisi Katolik sudah jelas. Itu Gunung Tabor, itu adanya di Galilea.
Kemudian lihat ke ayat 37. Mereka itu turun dari gunung. Dia belum jauh dari gunung itu ya. Nah, kemudian ayat 51, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, kemudian sampai di Yerusalemnya ini kapan? Sekarang Bapak Ibu silahkan ke Lukas bab 19 ayat 28. Jadi dari Yeriko, dari rumah Zakheus, lihat ke ayat 28. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. 29. Ketika ia telah dekat ke Betfage dan Betania yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya ambil keledai. Nah, dari situlah kemudian Yesus naik keledai masuk ke kota Yerusalem. Jadi berangkatnya tadi bab 9 ayat 51. Bab 19 ayat 29 itu baru sampai Bukit Zaitun. Kemudian baru nyampe sungguh-sungguh masuk ke kota Yerusalem itu ayat 45. Nah, sekarang begini, silahkan Bapak Ibu buka peta dulu. Peta, cari peta yang judulnya Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Ketemu petanya? Baik, silahkan cari Gunung Tabor. Cari Gunung Tabor ya. Ada? Kemudian silahkan lihat atau cari Sungai Yordan dulu. Cari Sungai Yordan. Kemudian ikuti alur Sungai Yordan sampai ke Laut Mati ya. Kemudian baru sekarang cari Yeriko. Ya. Kemudian dari Yeriko silahkan lihat Betania. Ada Betania kan? Kemudian dari Betania lihat Yerusalem. Jadi Yesus itu sebenarnya menghabiskan banyak waktu di Galilea. Yesus banyak mengajarnya di Galilea, di sekitar danau ini. Bapak Ibu boleh lihat itu di Galilea, Kana, Nazaret, Kapernaum, Betsaida, Nain. Itu kan kota-kota yang sering disebut di dalam Injil berkaitan dengan pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, kemudian begini, dari wilayah Galilea ini kalau mau pergi ke Yerusalem ada 3 jalur. Jalur yang paling singkat itu melintasi wilayah Samaria. Jadi tinggal lurus saja ke selatan. Ini nggak menghitung gunung-gunungnya ya, pokoknya garis lurus saja. Ini jalur paling singkat, tapi banyak orang malas lewat jalur ini karena melintasi wilayah orang asing yaitu Samaria. Kemudian bisa juga dari Galilea menyeberang Sungai Yordan ke arah timur, lalu masuk ke Dekapolis atau 10 kota, terus ke selatan sampai masuk Perea, baru nyeberang Sungai Yordan dan ke Yeriko juga. Jalur yang paling jauh itu
itu jalur pantai. Jadi silakan lihat ada Kaisarea di pantai ya, di pantai Laut Tengah, Kaisarea, Yope. Kemudian dari situ tetap saja perginya ke Yeriko. Yeriko bisa dikatakan sebagai kota transit untuk orang-orang yang mau pergi ke Yerusalem. Jadi dari Galilea Yesus mau pergi ke Yerusalem. Kemudian kalau mau pergi ke Yerusalem harus transit ke Yeriko. Nah, yang diceritakan di dalam Lukas bab 19 itu Yesus sudah sampai di Yeriko. Bisa dipahami? Ya, begitu saja, cuma begitu aja. Kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, wilayah Palestina ini di zaman Tuhan Yesus sebenarnya ada di bawah kekuasaan Romawi. Di bawah kekuasaan Romawi. Ketika Tuhan Yesus masih kecil, baru lahir itu ya, wilayah ini diperintah oleh raja yang bernama Herodes Agung. Herodes Agung. Itu yang kita temukan di kisah masa kanak-kanak Yesus. Tapi Herodes ini bukan raja yang berasal dari antara orang Yahudi, dia bukan orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu lihat peta, di bagian paling selatan itu ada wilayah Idumea, ya kan? Ada Idumea kan? Kalau di Perjanjian Lama namanya Edom. Nah, Herodes Agung itu dari sini, dari Idumea. Tapi karena bapaknya yang bernama Antipater itu dekat sama Roma. Nah, Herodes ini dipercaya atau diberi kekuasaan di Palestina. Tapi dia hanya raja boneka ya, karena penguasa sebenarnya itu Roma. Herodes Agung mati, wilayahnya dibagi untuk anak-anaknya. Wilayah Galilea diperintah, Galilea ke utara, ke timur gitu. Itu diperintah oleh anaknya yang bernama Antipas. Ketika Yesus dewasa, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika ini loh, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya kan? Yeah. Yang menggal siapa? Yang menggal siapa namanya? Namanya Herodes. Memang Herodes namanya. Bapaknya namanya Herodes, anaknya Herodes juga, cucunya juga Herodes. Jadi ada 4 orang yang bernama Herodes di Perjanjian Baru. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang wilayah Galilea ini diperintah oleh Herodes Antipas. Namanya Antipas. Kemudian wilayah Samaria, Samaria, Yudea, Idumea itu diperintah oleh anaknya yang bernama Archelaus. Tapi Archelaus ini kejam. Waktu ini Pak Yusuf baru dari Mesir itu, kan Yesus lahirnya di Bethlehem kan ya? Berangkat mengungsi ke Mesir kan dari Bethlehem. Tapi Pak Yusuf tidak membawa kanak-kanak Yesus dan Bu Maria ke Bethlehem. Bawanya kemana? Nazaret. Kenapa? Karena dia tahu yang berkuasa di Yudea itu anak Herodes yang bernama Archelaus. Kejam sekali orang ini. Yusuf tahu dan kemudian membawa kanak-kanak Yesus ke Galilea. Lebih aman. Nah, karena kejam, sudah tahun 6 Masehi, ini Archelaus dicopot lalu digantikan oleh wakil Roma untuk Yudea. Kita biasa menyebutnya wali negeri atau prokurator. Jadi kalau di Arab prokurator itu sama dengan yang mengurusi harta benda. Tapi Bapak Ibu silahkan mengingat Pontius Pilatus. Nah, siapa dia? Dia itu wakil kaisar untuk wilayah Yudea. Setelah Archelaus dicopot dari jabatannya sebagai raja. Nah, mau raja, mau wali negeri,
mereka tetap saja bawahan Roma. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Tuhan Yesus lahir itu ada sensus kan? Ya. Dan sensus itu dilakukan oleh kaisar untuk menghitung jumlah penduduk, dan itu dilakukan untuk menghitung pendapatan dari pajak. Ini wilayah jajahan. Jadi mau ada raja, mau ada wali negeri, tugas mereka ya mengurusi pajaknya. Dan bukan orang-orang Romawi langsung yang turun untuk narik pajak, tapi akan ada apa nyebutnya ya, bosnya pajak itu akan ikut tender. Siapa yang bisa menawarkan pajak yang lebih besar, dia yang akan terima pekerjaan. Dan pajak ini dibayarkan duluan oleh si bos ini. Jadi bayar duluan ke Roma. Nah, sesudah itu maka bos pajak ini diberi kewenangan untuk menarik pajak dari rakyat. Punya kuasa. Mereka punya pegawai, kemudian mereka juga punya prajurit. Nah, para pegawai pajak ini, pemungut pajak ini orang-orang Yahudi semua. Nah, pajaknya itu ada yang pajak perorangan, tapi juga ada pajak yang berkaitan dengan perdagangan, impor itu ya, cukai. Nah, kemudian yang kita temukan di dalam perikop ini tadi, Bapak Ibu perhatikan, jabatan Zakius itu apa? Pemungut cukai. Coba periksa. Sekarang bandingkan ya. Bandingkan Lukas bab 5. Bapak Ibu ketemu sama siapa di situ? Zakius itu disebut apa? Kepala pemungut cukai. Lukas bab 5 ayat 27. Lewi, siapa dia? Nah, kalau pemungut cukai, lihat Lewi duduknya di mana? Kantornya di rumah cukai. Dia yang menerima cukai. Orang datang ke kantor cukai kemudian membayar gitu. Beda dengan Zakius. Zakius bukan yang duduk di kantor kayak gini. Dia udah lebih atas lagi, tapi belum bosnya. Bukan bosnya, bukan yang paling tinggi. Jadi dia lebih punya jabatan dibandingkan dengan Lewi. Nah, karena bekerja untuk kepentingan Roma, jadi menarik pajak dari orang Yahudi demi kepentingan penjajah, maka yang sering kali terjadi, orang-orang memandang para pemungut cukai itu sebagai orang berdosa. Silahkan ke Lukas bab 15. Lukas 15. Lihat ke ayat 1 dan 2. Baca bersama Lukas bab 15 ayat 1 dan 2. Baik, sekarang begini. Pemungut cukai itu dikategorikan sebagai orang berdosa. Yang menganggap mereka berdosa siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau cuma orang biasa, Nggak berani. yang logikanya sederhana saja.
yang memandang orang ini orang berdosa, itu kan orang yang merasa diri gak berdosa gitu. Kalau orangnya sama-sama berdosa, ngapain ngatain orang? Kemudian mau lihat orang berdosa lagi, silahkan ke Lukas bab 8, bab 7. Dari ayat 36. Lihat ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentulah ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah, kemudian memangnya ini perempuan apa ya? Kok dikatakan sebagai orang berdosa? Nah, dalam kelompok orang-orang berdosa ini kita ketemu lagi, selain pemungut cukai ternyata ada perempuan apa? Gak disebut di dalam teks perempuan berdosa, tapi ini biasanya dikelompokkan atau disebut perempuan yang gak baik-baik. Nah, dalam Injil Lukas, Bapak Ibu kan bisa lihat Yesus itu dekat dengan orang berdosa. Kalau membaca yang Lukas bab 15 tadi, berapa kali Tuhan Yesus ngobrol bertemu sama orang-orang berdosa? Yang di Lukas 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kalau biasanya itu berarti berapa kali? Sering. Berulang kali kan. Dan kemudian lihat Bapak Ibu, komentar orang Farisi tadi, menerima orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Ini kejadian yang aneh. Guru, rabi dianggap sebagai orang yang suci, maka kemudian harusnya jauh-jauh dari orang-orang berdosa. Tapi kalau Yesus makan bersama mereka, Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu? Ini saya nggak nanya suster ya. Pernah nggak Bapak Ibu makan bersama-sama dan sepi, diam? Makanya saya nggak nanya suster. Kalau suster pas konsentrasi takut hilang. Suster mungkin pas Jumat aku makan, nggak ada suara. Namanya makan bersama, ramai, seru. Yesus bersama orang-orang berdosa makan. Yang di Lukas bab 7, perempuan itu mengurapi kaki Yesus, nyiumi kaki Yesus. Nah, kemudian begini, kalau sampai Yesus itu dekat dengan orang berdosa, itu tujuannya bukan untuk membenarkan, bukan nggak apa-apa berdosa, nah, karena Yesus punya tujuan ketika melakukan yang seperti itu. Nah, sekarang baru kita lihat ke rumah Zakius. Ini orang kaya. Kalau Lewi cuma pegawai, ini kepala pemungut cukai. Nah, kemudian ini Yesus sedang melintasi kota Yeriko. Lalu lihat pemungut cukai ini yang bernama Zakius. Ini orang kaya. Dan kemudian lihat secara fisik, ayat 3, badannya pendek. Nah, kemudian
Kalau orang kaya di zaman dulu ya, itu secara fisik ketahuan. Nah, satu gemuk, dua pakaiannya kan. Kemudian juga ada ini perhiasan. Jadi fisiknya gemuk, pakaiannya bagus, tambah lagi perhiasan yang dikenakan. Nah, dia mau melihat Yesus, tapi terhalang. Jadi Yesus ada di depan atau di tengah, di belakang itu ada orang banyak mengikuti Yesus. Zakheus muncul dari belakang mau lihat orang Yesus, orangnya kayak apa. Kalau dari belakang pengen melihat Yesus, sementara di belakang Yesus ada orang banyak, yang tampak oleh Zakheus apa? Punggungnya. Nah, kalau badannya nggak tinggi, Pantat. dia lompat-lompat paling, atau jinjit atau lompat-lompat. Tapi kemudian lihat apa yang dia lakukan di ayat 4. Dia orang Yeriko. Jadi kalau melintasi jalan ini, nanti di depan ada apa, lewat mana dia tahu. Maka yang kemudian dia lakukan, berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di sini. Jadi ya, tunggu, pohonnya pasti bukan pohon yang lurus tinggi gitu ya. Kalau nggak kan kasihan Zakheus naik. Tapi pohon ini bisa dia naik. Kemudian habis itu dari atas pohon, dari dahan pohon itu dia mengamati rombongan orang banyak itu. Dan dia pasti akan memperhatikan yang mana Yesusnya. Yesus ini. Nah, kemudian sekarang lihat, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, tersenyum apa? Tersenyum apa enggak? Kalau enggak, lo jadinya begini, melihat ke atas, terus ngomong apa tadi? Kalau Tuhan Yesus itu ngomongnya muka serius, lalu mengatakan Zakheus, turunlah. Sebab hari ini aku akan menumpang di rumah. Itu saya yakin Zakheus malah nggak mau turun. Takut. Kita akan menemukan wajah Yesus yang seperti apa? Yang ramah. Ngomong bicaranya juga tidak akan kasar. Tapi kok Yesus tahu nama Zakheus? Yang dia Allah ya tahu lah. Itu ada name tag-nya kan? Zakheus. Kepala pemungut cukai. Nah, yang ikut rombongan Yesus kan juga ada orang-orang Yeriko. Mereka kenal Zakheus apa enggak? Kenal. Terus ketika mereka lihat Zakheus sudah di atas pohon, terus mereka diam saja gitu. Zakheus. Dari pakaiannya Yesus tahu ini orang kaya. Orang banyak pasti nyebut namanya. Masa orang banyak itu Nggak disebut. diam saja sepanjang perjalanan. Lalu tidak tertawa ketika melihat kepala pemungut cukai dengan jubah yang bagus, dengan perhiasan nangkring di atas pohon. Pastilah mereka ini malu. Pastilah mereka juga berbicara tentang siapa Zakheus. Nah, kemudian kalau tahu-tahu nama Zakheus itu disebut, namanya tahu, namun benar namanya disebut. Gimana Bapak Ibu membayangkan perasaan Zakheus? Senang sekali. Lalu lihat, Zakheus segeralah turun. Hari ini aku harus menginap di rumah.
Jadi orang yang dikerumuni orang banyak ini pasti orang hebat, rabi terkenal dari Galilea mau pergi ke Yerusalem, lewat Cikotanya dan sekarang mengatakan aku mau nginep di rumahmu malam ini. Nah, lihat Bapak Ibu ke ayat 6 sekarang. Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dari atas pohon segera turun itu bagaimana? Melorot. Melorot. Merasat. Itu kan begitu kan? Segera turun. Lalu Zakius, Yesus dan murid-murid Yesus jalan ke rumahnya. Yang jalan di depan siapa? Ya Zakius kan? Penunjuk jalannya. Paling enggak berdua bersama dengan Yesus. Nah, kemudian dengan sukacita, senang sekali Zakius karena menerima rabi yang terkenal. Kemudian tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi menurut orang banyak ini harusnya bagaimana Yesus? Jangan numpang di situ orang berdosa. Jangan ngineplah di rumah orang berdosa. Terus mereka nawarin tempat nginep gitu? Enggak juga. Enggak. Jadi dalam pandangan orang banyak tidak layak, tidak pantas rabi ini nginap di rumah orang yang dipandang sebagai orang berdosa. Kemudian pasti mereka menggerutu itu ngomong-ngomong, nggak pantas rabi seperti ini kok nginap di rumah orang berdosa. Tapi lihat, Yesus memperhatikan omongan orang banyak itu apa? Enggak. Kalau Yesus memperhatikan orang banyak, apa yang bisa terjadi? Ya. Ya udah, kemudian ke rumahmu gitu ya. Enggak. Yesus tidak peduli dengan omongan orang banyak karena Yesus punya tujuan. Lihat. Sekarang ke ayat 7. Ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kalau setengah dari hartaku, udah gampang hitung sendiri urusan. Apa jelas bisa hitung sendiri. Tapi kok Zakius menggunakan ini 4 kali lipat. Kalau ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini Bapak Ibu tolong membuka kitab Keluaran ya, bab 22. Biarpun pengunjuknya dia juga baca Taurat. Keluaran 22. Cari kata 4 kali lipat, 4 kali. Keluaran apa? Lihat aja ayat 1. Lihat ke ayat 1. Keluaran 22, Bapak Ibu baca ayat 1. Baca bersama-sama. Ini perhatikan kata 4.
Zakheus memperlakukan dirinya sebagai apa? Ya memang begitu. Jadi ini memandang diri sebagai pencuri dan kemudian menghukum atau mendenda dirinya sendiri ya 4 kali lipat. Nah kemudian ini ngomongin kasus-kasus pencurian atau hukum tentang pencurian itu Bapak Ibu bacanya Keluaran 22 itu. Kalau mau mukul pencuri nggak apa-apa, tapi selama masih gelap ya, kalau udah terang jangan. Coba lihat ayat 2 dan 3. Jadi kalau ada pencuri ketangkep, pukuli sampai mati, enggak apa-apa. Syaratnya matahari belum terbit ya. Jadi kalau matahari sudah terbit, udah stop, jangan pukul. Kalau sampai dia mati, tanggung jawab. Kenapa? Kalau dulu malingnya pada disiplin. Maling itu kerjanya malam. Jadi kalau setelah matahari terbit nggak dianggap maling lagi. Ini tentang pencurian itu di sini ya. Nah, balik ke Lukas lagi. Nah, yang tolong diperhatikan ulang ya. Lihat ucapan Yesus kepada Zakheus. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Gitu kan? Terus ayat 6, Zakheus menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 8, kepada Tuhan Yesus Zakheus berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Mulai dari Yesus yang mengunjungi atau nginap di rumah Zakheus, Zakheus senang dan terdorong oleh sukacita karena didatangi oleh Yesus. Maka Zakheus melakukan 2 hal. 1, setengah hartanya dari harta miliknya akan dibagikan kepada orang miskin. Lalu yang kedua, ya mendenda dirinya, menghukum dirinya dengan mengembalikan 4 kali lipat dari orang-orang yang diperasnya. Nah, mendengar ucapan Zakheus itu ayat 9 sekarang, Yesus berkata kepadanya, berarti nyanya ini siapa? Zakheus ya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Zakheus itu orang Yahudi. Jadi ini bukan orang Yunani, ini orang Yahudi. Dan Yesus mengatakan, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Keselamatan itu yang mana? Zakheus berubah. Nah kemudian tunggu dulu, nanti masih akan kita lihat ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau mau baca ulang Lukas bab 15, Bapak Ibu akan ketemu ada 3 yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Jadi kalau Bapak Ibu nyari yang hilang, carinya Injil Lukas bab 15. Domba yang hilang ada juga di Injil Matius, tapi yang paling kuat, paling jelas itu yang di Lukas bab 15. Nah, yang disebut sebagai domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, itu adalah orang-orang berdosa. Dan Yesus datang justru untuk mencari mereka yang hilang. Yesus justru datang untuk menyelamatkan mereka.
Menyelamatkan dari apa? Bagaimana menyelamatkan? Lihat, menyelamatkan mereka dari dosa. Nah, kemudian keselamatan kalau begitu sudah jelas tampak di dalam diri Zakheus. Tadinya dia pemungut cukai, ngaku pernah memeras. Sekarang begini, kalau ada orang tega memeras sesamanya itu mikirin nasib orang yang dia peras apa enggak? Enggak. Kok jelas semua, cepet sekali jawabnya. Jangan-jangan Ya kan mikirin gak bakal meras kalau mikirin. ini kepala pemungut cukai ngaku pernah memeras, dia memungut pajak. Yang menjadi penting bagi dia adalah kejar target. Dan kemudian ketika melakukan hal yang seperti itu, dia tidak peduli, tidak memikirkan orang lain. Nah sekarang dia memikirkan orang lain. Memikirkan siapa? Yang pertama, orang miskin. Kedua, yang dipikirkan Yang diperas. orang-orang yang pernah dia peras. Dan ini Bapak Ibu yang kita lihat sebagai ini keselamatan. Begini, pertobatan dari berdosa menjadi tidak berdosa itu menjadi sesuatu yang penting kalau kita membaca Injil, khususnya Injil Lukas. Sekarang begini, silahkan Bapak Ibu temui Yohanes Pembaptis ya, Lukas bab 4. Bab 3, bab 3. Yohanes Pembaptis dari bab 3. Bapak Ibu silahkan perhatikan ayat 7 sampai dengan 9. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah kamu berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Nah, ayat 9 ini yang sangat kuat. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Yohanes menyerukan ini pertobatan. Kemudian kalau Yesus menyerukan yang sama supaya orang ini bertobat. Dan kalau membaca ini yang Lukas bab 3 ini, orang harus waspada karena penghakiman akan datang. Yang akan menghakimi itu adalah Tuhan. Ibaratnya itu tadi, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi Bapak-Ibu bayangkan jadi pohon. Terus pemilik kebun sudah naruh kapak di pohon ini, nggak buah tebang. dan pohon ini sudah ngerti, kalau aku tidak menghasilkan buah maka pasti aku akan. Maka kemudian yang akan dilakukan oleh pohon itu adalah buru-buru dia berbuah. Nah, yang megang kapak dan akan menghakimi, itulah Yesus.
Nah, orang yang berdosa itu ibarat pohon yang tidak menghasilkan buah. Mereka yang bertobat itu ibarat pohon yang menghasilkan buah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan keselamatan di dalam perikop mengenai Zakheus tadi. Dari berdosa jadi tidak berdosa. Dari berdosa lalu menjadi orang yang tidak lagi melakukan dosa. Itu yang disebut ini bertobat. Ini yang disebut selamat. Yang selamat itu adalah yang mengalami hal yang seperti itu. Dan kemudian kalau membaca yang Zakheus tadi, nggak ada kapak di situ ya, nggak ada kapak. Kalau bicara tentang Yohanes tadi, itu bertobatnya itu karena ancaman hukuman. Enggak bertobat celaka. Tajam duluan. Nah, kalau Yesus Bapak Ibu amati yang di kisah Zakheus tadi. Yesus datang Yesus bilang mau ke rumah Zakheus. Zakheus menerima Yesus dengan gembira dan terdorong oleh kegembiraan karena berjumpa dengan Yesus. Maka kemudian Zakheus bertobat. Dan pertobatannya ini dilakukan dengan dua hal tadi. Membagikan separuh hartanya untuk orang miskin dan memberikan ganti rugi kepada orang yang pernah dia peras. Nah, ayat 10, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang terjadi dengan Zakheus ini sesuai dengan misi kedatangan Yesus. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ya seperti ini. Yesus datang, orang berdosa bisa diselamatkan. Baik, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Yesus itu berarti lembut ya Pak? Enggak seperti Yohanes, tapi Yohanes kan kapok sudah tersedia. Begini Pak, ketika mengusir para pedagang di Betlehem, nggak mungkin Yesus bersikap Manis. terus nanya, kamu mau nggak saya usir? Jadi kalau Bapak Ibu makin banyak kita membaca kisah tentang Tuhan Yesus, pemahaman pengenalan kita tentang Tuhan akan makin lengkap. Jadi kalau yang dibaca Tuhan Yesus yang mengusir para pedagang di Bait Allah, kemudian Yesus yang mengecam orang-orang Farisi, Yesus kok sinis, Yesus kok marah begitu. Tapi ketika melihat nih Yesus yang di rumah Zakheus, ini loh Yesus cuma mau datang aja, Zakheus sudah senang terus berubah. Nah, ada yang kepada orang yang berbeda, Yesus menunjukkan sikap yang berbeda juga. Nah, semua kan juga melakukan yang sama kan? Pak Slamet itu di depan suster-suster enggak gaya-gaya. Kepada orang yang berbeda, Yesus akan menunjukkan sikap yang berbeda. Yang lain lagi, ketika bertemu dengan anak-anak itu, anak-anak kecil-kecil itu, Yesus yang mendatangi anak-anak atau anak-anak yang datang kepada Yesus? Anak-anak yang datang kepada Yesus kan? Sekarang begini, bapak-bapak, ini pernah nggak didatangi, diajak ngobrol, diajak bercanda oleh anak orang? Bukan anak sendiri. Enggak semua mengalami. Kalau sampai Yesus didatangi sama anak-anak kecil, ketemu lagi kita Yesus orangnya kayak apa? Karena sekali lagi enggak semua bisa anak kecil datang ngobrol, ngajak bercanda gitu. Yesus dulu paling anak-anak itu datang terus mainin brewoknya gitu kan. Ya begitu Pak. Ada lagi. Ular beludak. Silahkan membayangkan ular berbisa
yang hidup di padang gurun. Ular berbisa yang hidup di padang gurun. Mungkin lebih kenal apa? Kalau kita nyebutnya apa yang biasa kita tahu? Derik atau rattle malah. Tapi bayangkan itu, ular berbisa yang hidup di padang gurun. Kamu keturunan, mereka menganggap diri anak Abraham. Yohanes mengatakan keturunan ular beludak. Mereka memandang diri sangat tinggi. Yohanes membanting mereka. Ya, itu ular beludak. Itu kiasan. Mereka menganggap diri orang yang sangat tinggi karena keturunan Abraham, tapi mereka Yohanes kalau pakai bahasa sekarang yang banting mereka karena perilaku dan sikap mereka. Ya, itu. Apa? Malah hari. Ya, Pak. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurang, jadi sebetulnya mau bilang bahwa kalau saya salahkan dia, tapi sebetulnya belum dia bisa, belum tentu dia memeraskan. Sekiranya saya, Ya. kan begitu ya. Tapi dia membuka diri bahwa mungkin saya lalai apapun. Kalau lalai nggak sengaja memeras itu juga aneh, Pak. Iya. Tapi kemudian kalau saya nggak sengaja memeras, maksudnya lupa atau bagaimana? sekarang itu begini. cuma kira-kira atau Bapak kalau Ibu begini, di antara kita semua ini Bapak Ibu, yang paling banyak kemungkinan untuk salah pakai kata itu saya. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa lebih bersalah dengan kata daripada saya. Kenapa? Nah, tiap hari saya ngomong di depan orang banyak, dan orang-orang yang saya lukai dengan kata-kata saya nggak mau datang lagi ke sini. Apakah saya niat melukai mereka? Beda ini urusannya dengan memeras. Tapi resiko untuk melakukan kesalahan di pekerjaan yang saya lakukan itu jauh lebih tinggi. Jadi Zakheus itu kepala pemungut cukai. Saya tidak tahu dulu dia ini karirnya bagaimana, eselon berapa sampai berapa, itu tidak ngerti. Tapi kalau dia sampai jadi kepala pemungut cukai, itu bukan waktu yang cepat, pasti butuh waktu. Dalam perjalanan, dalam proses menjadi pemungut cukai itu, nah di situ ada kemungkinan dia melakukan pemerasan. Kalau ada yang merasa diperas, silahkan datang, aku akan ganti. Nah gitu maksudnya. Mungkin aku lupa, tapi kalau nggak sengaja itu aneh. Memeras tapi kalau nggak sengaja. Tapi dalam dipakai kata ini dipakai kata yang bisa dikatakan keras loh ya, memeras. Kalau sampai ada yang memeras, silahkan datang, aku akan ganti. Nah begitu maksudnya. Dari sekian lama dia mau bekerja. Ya begitu. Baik, tulis pertanyaan dulu baru istirahat ya. Tulis tugas dulu baru istirahat. Satu, jelaskan apa yang dapat aku teladan dari Zakheus. Jelaskan apa yang dapat aku teladan dari Zakheus. Coba sekarang minimal 7 kalimat ya. Bukan 7 baris, 7 kalimat. Kalimatnya kalimat yang wajar ya, bukan cuma 2 kata, 3 kata, itu nggak wajar kalimat.
minimal coba buat minimal 7 kalimat ya, atau 7 baris kalau bukunya wajar. Bukunya lebar itu. Kemudian nomor 2, buatlah doa berdasarkan nomor 1. Bapak Ibu bisa mengingat proses yang kita lakukan di sesi kedua pertemuan yang lalu. Saya memimpin doa, lalu Bapak Ibu diminta untuk membacakan doa itu. Masih ingat? Nanti kita ulang lagi ya. Sudah, silakan istirahat dulu.